Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga pada pagi hari ini Pak Guru jumpai kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Sudah siap dengan pembelajaran kita hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita semua terhindar dari wabah virus corona. Silakan siapkan alat tulis kalian. Pada pembelajaran kita hari ini kita masih di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat 1. Menjelaskan pola lantai dengan benar. 2. Memperagakan pola lantai gerakan tarian daerah yang diamatinya dengan percaya diri. 3. Menemukan informasi baru dengan benar. 4. Membedakan pengertian listrik statis dan listrik dinamis dengan bahasa sendiri secara tepat. 5. Menjelaskan penyebab alat-alat elektronik dapat digunakan sesuai fungsinya dengan tepat. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Ayo mengamati. Perhatikan gambar karya-karya seni rupa yang kreatif berikut ini. Ini adalah gambar karya montase. Berikut gambar karya kolase. Gambar karya mozaik, dan terakhir gambar karya aplikasi. Menurutmu, bagaimana cara membuat karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? Kamu telah mengamati contoh-contoh karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Apa perbedaan karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, atau kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun, supaya lebih menarik, digunakan macam-macam warna. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu.
Tari aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Berikut adalah cara membuat karya montase. 1. Tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. 2. Buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. 3. Carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. 4. Guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. 5. Rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. Dan terakhir, 6. Jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Berikut cara membuat karya kolase. 1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. 2. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. 3. Potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. 4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Cara membuat karya mozaik. 1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. 2. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. 3. Potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. Dan terakhir, 4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Terakhir, cara membuat karya aplikasi. 1. Siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas. Kertas berwarna atau kertas bekas kalender. 2. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. 3. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. 4. Tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. 5. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Ayo membaca. Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexis Teshak, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexis Teshak terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, oranye, dan coklat hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Ayo berdiskusi. Pengetahuan baru apa yang kamu dapat dari teks percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik? Coba diskusikan dengan teman-temanmu, lalu laporkan hasil diskusimu pada Bapak Ibu Guru. Karya kolase montase
aplikasi dan mozaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum, ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. Ayo mencoba. 1. Siapkan beberapa pulpen atau pensil. Kumpulkan benda itu sebanyak-banyaknya dari teman-temanmu. 2. Setelah terkumpul, rabalah permukaan setiap benda itu. Kemudian peganglah satu persatu. Peganglah dengan cara yang sama. 3. Bandingkan hubungan kelicinan permukaan benda dengan kemudahan memegang benda tersebut. 4. Catatlah hasil kegiatanmu. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda memengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Tugas: jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya pada manusia? 2. Mengapa permukaan ban kendaraan dibuat kasar? Laporkan jawabanmu pada Bapak Ibu Guru. Sampailah kita di penghujung pembelajaran kita hari ini. Ayo renungkan. Apa persamaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik? Persamaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik adalah keempat karya tersebut dibuat dengan teknik menempel. Apa perbedaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik? Perbedaannya adalah montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang telah jadi sebelumnya, kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan yang baru. Kolase dibuat dengan memadukan aneka bahan seperti kayu, kain yang kemudian ditempelkan pada permukaan gambar. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan yang lebih kecil daripada bahan-bahan pada kolase, dan bahan tersebut hanya sejenis saja. Aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu yang biasanya banyak pada kerajinan kain. Kerjasama dengan orang tua. Identifikasilah pemanfaatan gaya gesek di lingkungan rumahmu bersama orang tuamu. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Pak Guru berpesan, jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu ikuti protokol kesehatan COVID-19. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.